sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk bisa hadir pada sesi kelas pertemuan kita untuk membahas hasil presentasi dari kelompok 9 pada pagi hari ini. Saya Anissa selaku moderator yang akan memandu sesi Zoom dan tentunya membersamai kelompok 9 yang beranggotakan Ramadhan Haryati, Rismaya Sarigalingging, dan Rinal Pangaribuan. Baik, untuk sesi pemaparan materinya kita pada saat pada sesi pemaparan materi dari kelompok 9 berjudul Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Kontingensi. Demikian pembukaan dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 9. Kelompok 9, siapa yang mau share screen? Rismaya, Ibu. Oke. Kita tunggu. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Hmm. Ini perlu direkam atau gimana Bu? Yang presentasi? Ya. Oke, baik, makasih Bu. Ya, screen recording untuk kalian posting ya. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Sebentar ya Bu, untuk materinya ada kendala sedikit Bu. Oke. Recording in progress. Kewajiban. Ya, udah kelihatan. Review. Oke. Sudah kelihatan kan Bu? Sudah. Baik.
Sudah siap siapa yang mau presentasi nih? Ramadan Tri, Bu, cuman ada kendala sedikit. Sebentar ya, Bu. Oh, ya. Ramadan malah keluar ya? Terpental dia? Iya, Ibu, keluar tadi Zoom-nya. Oh, sinyalnya yang susah. Izin Ibu untuk Haryati saat ini terkendala dari koneksinya Bu, jaringannya hilang. Jadi mohon menunggu sebentar ya Ibu. Oke. Baik Ibu, karena Ramadan Tri jaringannya mungkin susah, jadi saya yang ini ya Bu, yang pemateri pertama. Silakan, enggak apa-apa. Baik, di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Kontingensi. Kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasional perusahaan mana yang lebih lama. Untuk pengakuannya, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif karena peristiwa masa lalu. Ada kemungkinan besar pengeluaran sumber daya ekonomi dan penyelesaian kewajiban tersebut. Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Untuk pengungkapannya, wajib diungkapkan dalam laporan keuangan atau neraca dengan rincian seperti jumlah kewajiban, sifat kewajiban, jatuh tempo pembayaran, bunga jika ada bunga. Untuk contoh kewajiban jangka pendek itu ada utang usaha, utang gaji, utang pajak, utang wesel jangka pendek, pendapatan diterima di muka, dan utang-utang lain yang dalam jangka waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Untuk kewajiban kontingensi itu adalah utang yang sifatnya belum pasti karena tergantung keadaan di masa depan atau peristiwa di masa depan yang belum pasti terjadi dan tidak dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Tidak dicatat di dalam neraca secara langsung, namun diungkapkan di catatan laporan keuangan kecuali kalau kemungkinan besar terjadi dan jumlahnya dapat diestimasi, baru dicatat sebagai kewajiban. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinal Pangaribuan, Ibu. Rina masih mute itu. Ya, oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban kontingensi atau contingent liabilities. Yang pertama,
Oke, di sini saya akan menjelaskan pengungkapan dari kewajiban jangka pendek dan kontingensi. Nah, pengungkapannya itu yaitu apabila ada kemungkinan kewajiban itu terjadi dan tingkat kemungkinannya itu lebih besar atau cukup besar, more than remote, maka perusahaan harus mengungkapkannya pada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini memuat informasi seperti sifat kontingensinya. Artinya kita harus menjelaskan apa bentuk dan sifat dari kewajibannya itu. Yang kedua, estimasi efek keuangannya atau dampak dari kewajiban itu di masa yang akan datang, yaitu berapa besar potensi dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Yang ketiga, memuat informasi ketidakpastian yang berkaitan, yaitu menjelaskan faktor-faktor apa yang masih belum pasti dan bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, slide selanjutnya. Oke. Beberapa contoh kewajiban kontingensi yang sering terjadi dalam perusahaan. Yang pertama ada gugatan hukum. Nah, gugatan hukum ini kan ada proses yang cukup panjang dan lama ya. Nah, gugatan hukum yang prosesnya masih berjalan dan belum ada keputusan akhir dari pengadilan. Nah, ini bisa menjadi contoh kewajiban kontingensi. Yang kedua, garansi produk. Nah, di mana perusahaan menjanjikan untuk memperbaiki atau mengganti produk tertentu. Nah, ini kan juga belum pasti nih yang akan diganti sama perusahaan ketika ada barang yang rusak, namun masih ada garansinya. Nah, yang ketiga, klaim pajak yang masih disengketakan. Misalnya ketika perusahaan merasa jumlah pajak yang masih harus dibayar itu bisa diperdebatkan. Misalnya pajak mengatakan kamu punya utang pajak 1 juta, namun perusahaan masih bisa memperdebatkan hal itu seperti tidak terima atas beban pajak yang masih harus dibayar. Nah, itu juga sesuatu kewajiban yang belum pasti atau kontingensi. Dan seterusnya ada denda atau penalti. Nah, denda atau penalti yang masih dalam proses hukum yang besarannya belum pasti karena masih menunggu hasil keputusan, ini juga termasuk kewajiban kontingensi. Intinya, meskipun kewajiban ini belum pasti, perusahaan tetap wajib memberikan informasi kepada publik. Ini penting untuk menjaga transparansi dan supaya pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor bisa mengambil keputusan dengan lebih akurat berdasarkan risiko yang mungkin terjadi. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Anissa masih mute. Baik teman-teman, mungkin itu pemaparan dari kelompok 4. Untuk selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilahkan.